mengenai tantangan nyata yang dihadapi guru di lapangan. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Sebelum saya memulai, apakah Ibu bisa memperkenalkan nama dulu? Ya. Saya Ibu Nur Sahmin, wali kelas 6A di SD Parantambun 2 ini. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Nelmi Minyarti dari mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait analisis permasalahan yang dihadapi guru di sekolah, khususnya dalam menangani siswa yang berperilaku sulit, pengelolaan waktu antara mengajar dan administrasi, serta dilema etis dalam memberikan nilai. Nah, wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan kami sekaligus menambah wawasan mengenai tantangan nyata yang dihadapi guru di lapangan kerja. Nah, terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalamannya. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah Ibu pernah menghadapi siswa yang berperilaku sulit? Menurut Ibu, apa penyebab utama siswa berperilaku sulit di kelas? Kalau tentang anak berperilaku sulit itu hampir tiap tahun ya. Tiap tahun dan tiap jenjang kelas pasti ada saja anak-anak yang berperilaku ya, artinya membutuhkan penanganan khusus. Karena kalau hal itu yang kita lakukan, kita tetap berusaha bagaimana caranya anak itu, tujuannya yang penting anak itu walaupun memiliki perilaku khusus, kita selalu berusaha bagaimana caranya anak itu bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas. Apa langkah kita yang kita lakukan selain kita biasanya kita tanya jawab dengan teman di dalam ruangan seperti di ruang guru ini dengan mengeluhkan setiap murid, biasanya ada guru yang memberikan masukan-masukan. Nah, itu yang kita biasa berusaha menerapkannya, mencoba dalam kelas. Tambah yang paling khusus sekali adalah harus ada komunikasi atau ada hubungan baik antara pihak keluarga dengan sekolah, karena tindakan yang kita lakukan itu tidak serta-merta saja di sekolah saja, dia harus tetap dari rumah juga. Jadi supaya anak di sekolah dan di rumah harus sama perlakuannya sehingga anak ada perubahan. Karena kapan di sekolah berbeda, di rumah berbeda itu percuma. Jadi intinya adalah untuk menindaklanjuti tentang kesulitan anak ini, perilaku khusus anak ini adalah adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Pertanyaan saya yang kedua itu, bagaimana Ibu membagi waktu antara mengajar dan tugas administrasi? Nah, apakah tugas administrasi ini terasa membebani? Ya, sebenarnya ya betul. Ya, sebenarnya dari Menteri Pendidikan yang lalu berusaha menyederhanakan setiap administrasi yang dibebankan kepada setiap guru, tapi kenyataannya yang kita rasakan sekarang tetap sebenarnya sama. Meskipun mereka bilang ada perubahan, tapi sebenarnya yang dia ubah adalah covernya saja, tapi sebenarnya isinya tetap sama, tetap membebani. Tapi ya apa boleh buat, namanya kita ini guru sebagai pelaksana di lapangan, mau tidak mau kita harus lakukan. Karena itu adalah tuntutan pekerjaan kita dalam penilaian, apalagi ada namanya penilaian kinerja setiap guru, dan itu mempengaruhi dari mengenai dari pencairan sertifikasi, mengenai juga SKP, penilaian tersendiri dari guru, maka otomatis kita harus lakukan. Nah, jadi yang cara saya adalah, saya itu kalau tahun ajaran baru biasanya kan saya sudah, selama saya ada di sini saya mengajar terus kelas 6. Saya biasanya mengambil dan menyelesaikan administrasi saya itu di luar jam mengajar saya. Jadi umpama saya masuk siang, saya biasa datang pagi. Pagi itulah yang saya lakukan dari pagi sampai sebelum saya masuk mengajar. Karena kalau saya masuk mengajar nggak mungkin lagi saya belajar. Yang penting intinya administrasi itu saya selesaikan di luar jam mengajar. Gitu. Pertanyaan saya yang terakhir Ibu, apakah Ibu pernah mengalami dilema saat memberikan nilai kepada siswa, misalnya antara nilai objektif dengan pertimbangan lain seperti usaha siswa atau tekanan dari pihak tertentu? Ya, betul deh, itu pasti tetap ada, apalagi kami di kelas 6 ya. Di kelas 6 itu dilemanya adalah kita mau
objektif, artinya sesuai dengan hasil anak, akan menjadi lagi rapor tersendiri bagi anak karena dia akan lanjut ke SMP. Karena otomatis kalau kita lagi menerapkan secara objektif sesuai kemampuan anak, rapor sekolah yang akan rendah di luar karena dia mau lanjut SMP. Jadi yang membuat dilema kita ini, kita mau meng-up nilainya anak-anak supaya bisa masuk ke sekolah negeri, otomatis itu kan ada di luar sebenarnya di hati nurani kita itu sudah bertentangan. Tetapi apa boleh buat? Ada tekanan tersendiri, ya. Kalau kapan kita sesuai, karena ini hasilnya, ya, nanti kita dikatakan, biasa kita dibalikin, apa sih usahanya guru? Karena kalau namanya usaha guru kita sudah maksimal. Karena itu anak, itu sebenarnya anak belajar bukan di sekolah saja. Sebenarnya harus dari rumah. Tapi kita tahu lingkungan belajar di rumah dengan di sekolah, apalagi kita punya siswa di sini, itu beda. Rata-rata orang tua punya cara berpikir bahwasanya anak itu belajar nanti di sekolah, di rumah tidak. Nah, itu yang membuat kita dilema. Jadi tapi ya namanya kita selalu berusaha bagaimana. Jadi kami guru itu, utamanya guru kelas 6, cari trik tersendiri bagaimana sebelum meng-up nilai, langkah-langkah apa yang kami lakukan. Jadi ada beberapa hal usaha yang kita lakukan atau kegiatan yang kita berikan kepada anak itu sebelum kita up nilainya, karena mereka akan pakai lanjut ke sekolah negeri. Karena rapor kita kan jelek kalau murid kita kurang yang tercover di SMP negeri. Nah itu yang menjadi dilemanya. Terima kasih Bu, demikian wawancara yang telah saya lakukan mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Iya. I just had to let you know you're